Biarlah hati kami senantiasa melekat kepadamu, karena di situ ada kekuatan, di situ ada kuasa, di situ ada damai sejahtera yang menyanggupi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan atas kami semua. Sebentar kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Mohon urapi kami semua, supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi kami diberikan kesanggupan, kuasa untuk menghidupi firman. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tidak hanya itu, tetapi juga firman-Mu adalah makanan untuk roh kami, untuk jiwa kami, sehingga kami dikuatkan di dalam Engkau. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu dan saudara semua yang diberkati. Hari ini kita memperingati Pentekosan perubahan kudus, di mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu, setelah Yesus disalibkan, kemudian mati, dikuburkan. Setelah 3 hari di Al-Baqarah, Yesus bangkit dari antara orang mati di dalam tubuh kemuliaan, melayani murid-muridnya, menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa aku hidup. Selama 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam tubuh kemuliaan. Kemudian Yesus naik ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggal sementara waktu di Yerusalem sampai kuasa dari tempat tinggi turun atas kamu, atas mereka, supaya mereka menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Dan apa yang dipesankan oleh murid-murid, yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, murid-murid mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan atas mereka. Dan di hari yang ke-10, dari mereka menyaksikan Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan terjadi peristiwa yang luar biasa ketika murid-murid dan orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, menjadi pribadi-pribadi yang tidak sama lagi sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya, atau pernah menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi meninggalkan kamu. Sebab jika aku tidak pergi, maka penghibur itu, maka penolong itu tidak datang kepada. Oleh sebab itu Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atau peran Roh Kudus merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan orang
dan juga bagi dunia setelah Yesus naik ke surga. Pagi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk saudara semua demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian renungan pagi hari ini saya ambil atau saya beri judul dari ayat yang ke-34 bagian B yang berkata, karena semua orang sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Saya merenungkan akan firman Tuhan ini cukup lama. Apakah pesan daripada firman atau pesan daripada kebenaran firman Tuhan ini tidak salah? Bukankah jemaat yang ada di Yerusalem waktu itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana? Mereka bukan orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah-limpah, tetapi mereka adalah orang-orang yang sederhana, dan bahkan menurut kacamata orang dipandang sebagai orang-orang yang miskin. Tetapi Alkitab mengatakan supaya tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Saya merenungkan keberadaan gereja Tuhan atau keberadaan daripada anak-anak Tuhan, itu pun juga tidak jauh berbeda dengan keadaan yang dulu, di mana kekurangan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa orang-orang miskin selalu ada di tengah-tengah kami. Kenyataannya gereja miskin. Untuk membangun gereja susah. Bahkan untuk biaya operasional itu pun juga megah-megah. Lalu apakah ini pernyataan dari firman ini sekedar utopia, sekedar ngeyem-ngeyemi, bikin tenang hati orang-orang percaya pada waktu itu dan saat ini? Saya percaya Tuhan tidak pernah sekedar memberi isapan jempol
atau memberi sesuatu yang meninabuburkan atau membuat kita ayem, tetapi di dalam kekosongan. Bahkan akhir-akhir ini keadaan semakin memburuk. Banyak orang yang di PHK oleh karena akibat corona. Bagaimana? Tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Lalu saya mencoba untuk merenung, apakah ini bukan suatu nubuatan tentang zaman keemasan dari orang-orang Kristen nanti? Dari orang-orang Kristen seperti saya membayangkan itu, atau ini dibuatkan menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, kaya raya. Saya merenungkan lebih dalam lagi, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan supaya kita menjadi orang yang kaya raya, lebih-lebih tamak di dalam kekayaan. Atau ini hanya sekedar kerinduan keagamaan. Jadi dengan pernyataan ini orang diharapkan dengan sungguh-sungguh atau tenang karena memiliki pengharapan keagamaan yang lebih. Saya rasa tidak juga. Saya percaya kebenaran yang Tuhan ajarkan adalah kebenaran yang hakiki, yang harusnya terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa Pentakosta dan dari catatan Lukas, saya menemukan paling tidak ada 3 faktor untuk mencapai kepenuhan penghidupan dan mengatasi tiap-tiap kekurangan. Ada 3 faktor untuk mencapai kepenuhan di dalam penghidupan. Jadi kita bisa merasa cukup, kita bisa merasa diberkati Tuhan, kita merasa bahwa semua adalah anugerah Tuhan, kepenuhan di dalam penghidupan dan mengatasi tiap-tiap kekurangan. Yang pertama, mari kita akan lihat di dalam ayat yang ke-33. Dikatakan demikian, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Peristiwa Pentakosta, di mana ketika Roh Kudus memenuhi akan hati mereka, Roh Kudus intervensi di dalam kehidupan mereka, maka mereka disadarkan bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang telah menang terhadap maut, Allah yang telah mengalahkan kekurangan, Allah yang telah mengalahkan segala sesuatu yang kurang, yaitu maut. Melalui karya Roh Kudus, murid-murid disingkapkan akan paradigmanya bahwa di dalam Kristus terbukalah kepenuhan kehidupan. Di dalam Kristus terbukalah kepenuhan di dalam kehidupan. Apa yang saudara butuhkan sebenarnya sudah disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih tahu diri kanan, apa yang kamu butuhkan sudah disediakan sama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, apa yang menjadi kebutuhanmu, Jangan baca, Pak. Calon istri. bukan apa yang Yes.
Amin. Banyak stok. Berlimpah. Manusia Amin. kadang-kadang sulit untuk membedakan antara Tuhan Stop. dengan gereja. Saya ingin kita semua mengundang Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran kita, paradigma kita, bahwa di dalam Kristus sebenarnya telah terbuka kepenuhan kehidupan yang kita tahu. Kepenuhan kehidupan itu apa? Yaitu kebangkitan. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, berarti dia hidup di dalam kekekalan. Kepenuhan kehidupan itu adalah kehidupan kekekalan yang menggairahkan. Kehidupan surga yang menggairahkan, bukan kehidupan dunia ini yang menggairahkan, tetapi kehidupan yang ilahi, kehidupan yang jauh bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaan itulah yang menggairahkan. Apa yang menggairahkan hidup? Cari harta, cari sanjungan, cari kesenangan daging. Saya tidak percaya kalau itu yang kita cari. Maka kita harus menjadi orang-orang yang kecewa, orang-orang yang keras. Karena apa? Karena semua itu akan kita tinggalkan. Karena semua itu tidak akan kita bawa ke dalam kekekalan. Murid-murid, ketika Roh Kudus memenuhi hati mereka, memenuhi pikiran mereka, maka terbukalah satu kebenaran bahwa hidup kita itu adalah hidup kekal yang orientasinya tidak hanya tidak di dunia ini, tetapi orientasi ketika kita hidup di dunia ini adalah orientasi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, karena di dunia ini ngerak-ngerak dan karat merusak. Tetapi kumpulkanlah harta di surga, sebab di surga tidak ada makan karat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengalami satu kehidupan yang tidak berkekurangan kalau di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam paradigma kita, di dalam hidup kita orientasikan kepada kehidupan yang kekal kita, bukan kepada kehidupan yang sementara. Dan bila kehidupan kita yang sementara, sebenarnya kita menabur, menanam, mengerjakan sesuatu yang bersifat kekal. Kenapa kita sedih? Kenapa kita bersyukur? Karena kita merasa kekurangan. Pengharapan kita akan kekekalan tidak akan cukup. Pengharapan kita akan kekekalan tidak akan dirusakkan oleh perkara-perkara yang sementara di dunia. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati
kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ini adalah kebenaran. Kalau kita pegang akan kebenaran ini, sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita gelisahkan. Selain jiwa kita untuk senantiasa kita pelihara untuk kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid dia sudah tidak diikat lagi oleh perkara-perkara yang ada di dunia, karena orientasinya adalah kekekalan. Mereka tidak pernah dipusingkan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, apa yang akan mereka punya. Mereka tidak pusingkan itu, karena mereka sudah memiliki sesuatu yang berharga, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, yang sering menjadikan kita kecut atau kita khawatir, kita merasa rendah karena kita melihat kita tidak sama dengan orang lain. Yang lain atau ada sesuatu yang lebih baik. Tetapi jika kita punya banyak, maka Tuhan juga akan berkata. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena mereka sudah tidak memusingkan hal-hal yang ada di dunia, kebutuhan dan lain sebagainya. Karena orientasi hidup mereka adalah kekekalan. Pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid adalah pesta dari suatu kehidupan yang menang dari maut, menang dari kekurangan, menang dari ketidakadaan. Pesta kehidupan yang tidak menyerah kepada kekurangan. Ia adalah pesta sukacita kehidupan ilahi yang melimpah. Curahan Roh Kudus menjadikan murid-murid di dalam menjalani kehidupan mereka sebagai pesta kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di dalam ayat 32 bagian A. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Peristiwa Pentakosta menyingkapkan kebenaran yang kedua, di mana Roh Allah hadir di tengah-tengah mereka. Itulah pengalaman persekutuan, di mana Roh Kudus yang hadir itu mempersatukan dirinya dengan manusia dan mempersekutukan manusia satu dengan manusia yang lain. Lewat kehadiran Roh Kudus, mereka dipersekutukan dengan Allah dan juga dipersekutukan dengan sesama. Jadi tidak benar kalau misalnya di dalam persekutuan Kristen
ada perselisihan, ada pertengkaran, ada percekcokan, ada perteriaan satu dengan yang lain. Sebab apa? Sebab Roh Allah yang datang, Roh Kudus yang hadir itu adalah Roh yang mempersekutukan dan yang mempersatukan. Oleh sebab itu ketika mereka menyadari bahwa mereka telah disekutukan dan disatukan oleh Roh Kudus, dikatakan mereka sehati dan secinta. Roh persekutuan adalah Allah ada di mana. Bagaimana kita gontok-gontokan di dalam dirimu ada Roh Allah dan diri kita ada Roh Allah. Bagaimana kamu saling membenci, saling memaki? Bukankah di dalam dirimu ada Roh Allah dan di dalam diriku juga ada Roh Allah? Roh yang hadir adalah Roh yang mempersekutukan dan mempersatukan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, ayat-ayat dan juga perikop-perikop selanjutnya, kita melihat bagaimana kebenaran ini diajarkan. Oleh sebab itu, mereka hidup saling tolong-menolong, mereka hidup di dalam kesatuan, mereka hidup di dalam kesehatian. Di antara kamu tidak ada tuan, tidak ada budak. Di dalam kehidupan kekristenan sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah persekutuan, tidak ada lagi orang nomor 2, orang nomor 1, tetapi semua adalah saudara di dalam Kristus. Kalau kita memandang bahwa kita ada di dalam satu keluarga, yaitu keluarga anak, keluarga Kristus, maka tidak akan ada perpisahan lagi, tidak ada gap-gap lagi, tidak ada sopo insun, sopo siro, sopo insun. Siapa kamu, siapa saya? Tetapi yang ada adalah kita sama-sama. Amin. Bersaudara. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, kenyataan sebagai Allah yang hadir di antara kita, di tengah-tengah kita, adalah Allah yang adalah Allah persekutuan dan persaudaraan. Rahasianya sangat sederhana, di mana Allah sendiri yaitu sumber kehidupan dan sumber segala kuasa yang baik tidak lagi tinggal di surga, melainkan sekarang di tengah-tengah kita. Roh Allah tidak tinggal jauh di surga, tetapi tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau Allah bersama-sama dengan kita, tidak akan ada kekurangan, tidak akan ada kekurangan. Oleh sebab itu, jika Allah hadir di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami kekurangan. Karena Allah yang maha ada bersama-sama.
saat ini kita seperti terkungkung atau terikat di dalam hidup individualisme, hidup mementingkan dirinya sendiri. Dulu waktu tahun berapa itu teman-teman dari Nias banyak sekali kurang lebih 40-an orang. Lalu satu saat udah Boyong sama Boyong masak dan ternyata tinggal sedikit, sedangkan yang belum makan itu banyak. Lalu ada satu anak dia ambil kesempatan, ambil makanan itu sebanyak-banyaknya. Lagi tidur sama budak, kenapa kamu kok ambil semua sedangkan teman-temanmu masih banyak yang belum makan? Lalu dia katakan dengan kata, iya, lebih baik aku kenyang daripada semuanya setengah kenyang. Pinter dia. Tidak mau memperdulikan yang lain. Yang terpenting adalah supaya saya dapat, supaya saya punya, supaya saya sampai. Gaya hidup egoisme, kebalikan daripada apa yang Alkitab ajarkan, yaitu hidup di dalam keluarga, di dalam persaudaraan. Saya sudah punya anak saya yang besar sekarang usianya 20 tahun, masih usia dengan saudara. Siapa yang mau jadi pemimpin saya juga. Ada musik ya. Saya ingat sekali ketika saya masuk rumah sakit. Ada musik ya. Keren. Dia sakit perut dan dia berguling-guling, badannya panas. Luar biasa. Saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh anak saya. Saya turut sedih, saya turut gelisah. Buat saya marah. Bagaimana lebih baik saya yang sakit daripada anak saya, karena melihat akan menderita. Saya lakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Bawa dia ke dokter, kasih obat 1-2 hari kok belum ada perubahan yang signifikan. Saya bawa lagi ke rumah sakit dan akhirnya diobati. Dan di sana akhirnya dengan obat-obatan sembuh. Keluarga itu seperti itu. Saya punya adik yang saat ini tinggalnya di Bumi dan juga kakak tinggalnya di Bumi. Ketika saya mendengar atau diberitahu bahwa kakak saya sedang sakit, maka meskipun saya tidak bisa sampai sana, tetapi hati saya juga bergumul, berdoa, ikut merasakan bagaimana sakit mereka, sepenanggungan mereka. Kami doakan, kami bergumul. Karena kita adalah Roh Kudus yang hadir, adalah Roh persaudaraan yang mempersatukan. Tidak ada lagi strata di tengah-tengah kita. Tidak ada lagi yang tinggi, yang rendah. Semua sama. Karena kita adalah. Saya tidak percaya kalau Roh Kudus yang adalah Roh persahabatan benar-benar menghidupi kita, ada di dalam kehidupan kita, maka nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keseharian, nilai-nilai kekeluargaan akan tumbuh muncul di dalam
diri sendiri. Siapa sebenarnya sesama? Oh, sesamaku adalah aku sendiri. Sesamanya adalah orang-orang yang ada di sekitar. Ketika Roh Kudus memenuhi akan setiap hati kita, maka yang akan terjadi keseharian yang terjadi adalah sejiwa, sehati, sejiwa, sepersekutuan, sekeluarga. Dan kehidupan yang demikian adalah kehidupan ketiga. Amin. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saya baca-baca. Yang ketiga dan yang terakhir, berarti ada 4 dong. Ayat yang ke-32 bagian dikatakan demikian, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saya percaya ini merupakan sesuatu yang sangat berat dan menolak akan setiap kehidupan kita. Dan saya juga yakin dan percaya inilah yang banyak diprotes oleh setiap kita. Emakmen apa yang menjadi kepunyaanku, kepunyaan bersama. Apa yang menjadi kepunyaanmu juga kepunyaan. Pak Broto sering berburu atau sering guyon tentang hal ini. Duitmu ya duitku, duitku ya duitku dewi. Roto keluar, nggak ada. Dikatakan, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pengharapan akan kebangkitan Tuhan, atau di dalam pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal, dan juga di dalam pengalaman bersama-sama dengan Allah yang bersekutu dengan kita, maka sebenarnya seseorang tidak perlu melekatkan diri kepada sesuatu yang lain. Seseorang tidak perlu melekatkan pada apa yang dimiliki. Karena sebenarnya apa yang dimilikinya bukan dia pemiliknya, tetapi kepunyaan Tuhan yang dipercayakan untuk dikelola. Jika Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan kita, masuk di dalam kehidupan kita, masuk ke dalam pikiran kita, akan memberitahukan satu kebenaran, bahwa kalau kita memiliki kehidupan yang kekal dan kita memiliki jaminan akan kecukupan oleh karena Allah bersama-sama dengan kita, maka tidak perlu kita menggantungkan hidup kita kepada sesuatu yang lain, yaitu harta atau siapa yang telah menemukan kepastian hidup yang kekal tidak memerlukan jaminan-jaminan. Karena apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sama akan kita tinggalkan. Dan ujian kita tak membawa apapun juga ketika kita kembali ke surga.
Jadi semua miliknya ditentukan untuk dipergunakan oleh orang yang memerlukan. Oleh karena itu, mereka yang mempunyai sama-sama. Oleh sebab itu, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 berkata demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Murid-murid melepaskan diri dari apa yang dimiliki. Saya baca yang menceritakan tentang jemaat di Roma. Kaisar Julian Apostata tahun 300, jadi 300 setelah peristiwa Pentakosta, dia berkata, orang Kristen tidak hanya memberi makanan orang-orang miskin di antara mereka sendiri, melainkan juga orang-orang miskin di seluruh dunia. Tidak ada orang kaya di antara mereka, tetapi mereka hidup berlimpah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Kalau saya saat ini, Tuhan percayai keluarga, Tuhan percayai rumah, percayai tanah, maka semua yang Tuhan percayakan harus kita kelola untuk kesejahteraan kita dan juga kesejahteraan bersama. Jemaat mula-mula selalu mempunyai lebih dari mencuri, karena kekuatan kebangkitan dan roh persekutuan telah membebaskan mereka dari ketakutan akan maut dan kekhawatiran. Saudara kita dibebaskan oleh kekhawatiran akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Dan Yesus mengajarkan supaya belajar berbudi yang tidak pernah menabur dan menabur, tetapi dipelihara. Lebih-lebihkan. Artinya apa? Lebih kita yang diberikan akal budi, diberikan kemampuan dan juga disertai oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang seharusnya kita khawatirkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana pencurahan Roh Kudus itu? Mari kita buka hati kita, supaya Roh Kudus itu tidak hanya mengendap di dalam pikiran kita, menjadi pengetahuan di dalam kehidupan kita, tetapi Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang hidup itu, dia menjadi pengalaman kita, menjadi pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan, pengalaman persekutuan dengan Dia, pengalaman pergumulan bersama-sama dengan Dia, dan akan menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
roti dan anggur gereja yang merupakan lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Itu Tuhan perintahkan supaya kita lakukan dari waktu ke waktu, supaya kita senantiasa diingatkan, diteguhkan bahwa Allah tidak jauh. Allah bersama-sama kita. Iman Tuhan sendiri. Mari kita berdoa dan kita akan masuk dalam perjalanan kudus. Mohon meja perjamuan dan petugas perjalanan kudus. Sudah ada petugas perjalanan kudus. Mohon dua wakil staf putra dan dua wakil staf putri untuk maju ke depan melayani perjalanan kudus. Bapak, terima kasih untuk telah memberkati kami untuk firman. Hambamu terbatas dalam menyampaikan, namun kami mohon Roh Kudus terjemahkan firman-Mu, kembangkan firman-Mu lebih dalam lagi, supaya kami tidak salah mengerti, salah menafsirkan akan kebenaran firman. Tolong setiap kami, dan kami mohon teguhkan kebenaran firman itu dengan terjemahan kudus yang selalu akan kita nikmati. Dan biarlah persekutuan kami dengan Dia dan persekutuan kami dengan sesama semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, semakin pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Doa layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat yang besar bagi setiap kehidupan kami. Bukan menjadi batu. Oleh sebab itu, jika engkau dapati di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, menyimpan dosa, menyimpan kesalahan, menyimpan pemberontakan, kami minta kepadamu ya Tuhan, kami merendahkan diri, ampuni dan cabut segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus pagi hari. Layakkan kami juga yang melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku
Dia dihina ganti kita, supaya kita tidak dihina. Dia mati ganti kita, supaya kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Ingat, perjamuan kudus diberikan kepada kita untuk senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah, dengan darahnya yang supaya kita tidak mati lagi, supaya kita tidak menderita lagi, tetapi kita hidup di dalam kelimpahan. Amin. Mari kita akan angkat roti di atas kepala kita dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Ya. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dengan iman bahwa Kristus Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan kita ada di dalam dia. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra Dalam nama dan Yesus. Roh Kudus. Haleluya. Mari kita akan angkat cawan dulu di atas kepala kita. Firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam masing-masing kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Allah yang Maha Kuasa telah memberikan pengharapan yang pasti akan keberkahan. Demikian juga kami mengucap syukur karena Roh Allah ada bersama-sama dengan kami, mempersatukan kami, menjadikan kami saudara di dalam Engkau, menjadikan kami keluarga di dalam Engkau. Oleh sebab itu, roh kebersamaan, roh kesatuan, roh kesehatian, roh persekutuan